Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima dan melanjutkan permohonan orang tua korban kasus perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan telah menerima dan menindaklanjuti laporan orang tua korban perundungan siswa. Beberapa hal yang didalami oleh LPSK diantaranya mendalami keterangan korban, kondisi psikologis, hingga tingkat keancaman yang dirasakan korban. Dalam permohonan itu, pihak orang tua didampingi oleh P2 TP2 Tangerang. Mereka mengajukan permohonan perlindungan berupa perlindungan fisik dan restitusi. Atas permohonan tersebut, LPSK melakukan penelaahan untuk mendalami sifat penting keterangan, tingkat ancaman, situasi medis psikologis dari pemohon, serta rekam jejak pemohon. Kasus dugaan perundungan siswa di sekolah SMA Binus Serpong masih terus bergulir. Polisi hingga kini masih belum menetapkan tersangka, dan ibarat fenomena gunung es, kasus perundungan yang terjadi lebih banyak tanpa dilaporkan. Lantas bagaimana sebenarnya mencegah perundungan ini terus terjadi, terlebih di lingkungan sekolah, dan bagaimana menjaga hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik berstatus korban atau pelaku? Kami akan berbincang langsung dengan psikolog anak dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan. Selamat pagi, Bu Sani. Selamat pagi. Baik, Ibu Sani, sebenarnya perundungan ini terjadi, yang Anda lihat ini dimulai dari mana? Keluarga, lingkungan, atau gaya parenting orang tua? Iya, memang kita tahu bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku perundungan. Di mana kita tahu bahwa anak itu akan belajar sebenarnya dari apa yang dia lihat. Ya. Kasus saat ini banyak sekali terjadi anak-anak melihat kekerasan yang dia mainkan di dalam gadgetnya atau di dalam film-film atau yang dia tonton. Sehingga otak itu akan bereaksi sangat cepat kepada penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Karena kita anak-anak tuh akan belajar dari apa yang dia lihat dan dia tonton. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa anak tidak bisa dianggap sebagai pelaku, tapi anak juga dianggap sebagai korban dari lingkungan yang mungkin pemantauannya kurang, pengawasannya kurang, dan kemudian sistem yang mungkin banyak celahnya di sini sehingga membuat anak menjadi ada peluang untuk melakukan kekerasan. Ya, kita ketahui, Bu Sani, korban saat ini meminta bantuan LPSK begitu. Lalu bagaimana sebenarnya yang Anda ketahui hak yang seharusnya diterima korban maupun pelaku atas kasus ini? Kita ketahui kan pelaku juga infonya dikeluarkan dari sekolah, nah sedangkan korban juga mengalami kondisi yang trauma begitu. Iya, baik korban maupun pelaku anak tentunya harus ada perlindungannya. Korban tentunya perlu segera harus mendapat bantuan secara psikologis dan secara fisik. Tentunya ini untuk membangun kembali kekuatan ya secara mental. Namun pelaku anak yang disebut juga korban, dalam korban pelaku disebutnya, di sini juga harus mendapat bantuan untuk mendapat perlindungan secara hukum, di mana ketika anak salah misalnya atau anak melakukan sesuatu yang di luar dari batasnya, itu juga perlu harus diaplikasikan perlindungan anak sehingga mereka juga harus diberikan hak-haknya dalam mempertahankan dirinya. Ya. Selanjutnya, Bu Sani, ini kita ketahui kasus ini kan terkuak begitu ya di media sosial. Tapi kerap kali kasus perundungan ini di sisi lain juga korban ini takut melapor. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi korban takut melapor ini, dan mengungkapnya harusnya seperti apa? Iya, saya sangat setuju sekali bahwa ini seperti fenomena gunung es, di mana yang melaporkan sedikit saja dari apa yang terjadi sebenarnya di realita ya. Ini kenapa? Karena satu, ada rasa ketakutan yang mendalam ketika dia melapor. Lingkungan atau orang yang dia percaya tidak merespon secara signifikan, bahkan akhirnya menjadi menggantung atau bahkan bumerang buat dirinya. Maka di sini bisa dikatakan belum ada trust ya, ketika korban melapor itu merasa akan didukung atau dipercayai oleh lingkungan. Bahkan ada juga yang ignore atau membiarkan korban ketika melapor itu didiamkan saja. Nah, ini yang
trust ini yang belum terbangun Ya. dari korban kepada lingkungannya. Nah, Hmm. siapa lingkungannya? Baik orang tua, orang terdekat yang dia percaya, bahkan sampai institusi sekolah. Jadi ketika dia merasakan perlu pertolongan, tapi bantuan itu tidak tuntas, bahkan malah membuat dirinya menjadi tambah ketakutan. Belum lagi persepsi lingkungan, di mana orang yang melapor dianggap sebagai pengecut misalnya, Ya. sehingga mereka lebih baik menyembunyikan ini dibanding Ya. mereka terkena label secara sosial seperti itu. Iya, ini yang memang sedikit kompleks begitu ya kalau memang kita mau menyelesaikan masalah ini. Tapi begini Bu Sani, bicara pengawasan begitu ya, kita bicara pengawasan khusus untuk anak-anak sekolah. eh, Pengawasan di rumah dilakukan oleh orang tua, lalu di sekolah juga tentu oleh guru-guru dan orang-orang yang berada di sekolah, yang bertanggung jawab di sekolah. Tapi kerap kali dalam peristiwa perundungan selalu ada celah begitu, ada celah pengawasan yang tidak terawasi di antara sekolah dan juga keluarga dan juga lingkungan. Di mana peran siapa yang harus berperan dan di mana peran itu ketika pengawasan ini ada celahnya begitu, Bu? Iya, memang stop bullying itu bukan suatu proses yang cepat ya. Tentunya harus ada proses yang berkesinambungan dan terus-menerus, Ya. seperti sosialisasi begitu ya. Kemudian di institusi sekolah tidak bosan-bosannya untuk menyuruhkan stop bullying, termasuk sistem keamanan ya, tidak ada tempat-tempat sepi misalnya, atau ada kegiatan yang di luar dari program yang sudah disiapkan begitu. Dan orang tua juga tentu harus berulang-ulang gitu untuk supaya anak tidak menjadi calon korban atau calon pelaku gitu ya. Dan ini yang menurut saya tidak bisa sekali atau dua kali, tapi ini proses yang berkesinambungan sehingga muncul awareness dari anak itu sendiri. Karena kita tahu lingkungan tidak mungkin 24 jam ya untuk mengawasi anak, tapi juga harus terbangun awareness. Sehingga menurut saya sosialisasi atau terus menyuarakan stop bullying itu terus dikumandangkan sehingga tadi anak, lingkungan akan bersama-sama bersinergi untuk stop bullying tadi begitu. Ya, kalau saya tarik garis lurus artinya jangan pernah bosan terus untuk mensosialisasikan ini begitu ya, stop bullying baik dari keluarga, lingkungan sekitar maupun juga sekolah. Ini jangan pernah bosan untuk terus mengumandangkan stop bullying. Nah, Bu Sandi, kalau Anda melihat fenomena geng yang ada di sekolah gitu ya, kita ketahui kalau di sekolah-sekolah ini dari dulu juga sepertinya sudah ada fenomena ini, ada geng-geng tertentu dan kalau dalam konteks peristiwa perundungan yang terjadi di sekolah di Serpong ini juga terjadi karena ada fenomena geng ini. Bagaimana Anda melihat fenomena geng ini di sekolah, Bu? Iya, sesungguhnya geng itu kan informal ya. Jadi sebenarnya di luar dari sekolah atau di luar dari kampus. Nah, geng ini sulit diberhentikan ketika anak-anak atau calon member itu juga mengakuinya sebagai misalnya geng yang bergengsi ya. Sehingga ketika anak itu kan sedang mencari jati diri ya, ingin diakui, itu cara cepatnya adalah menjadi salah satu anggota geng yang bergengsi tadi, walaupun dia tahu di situ akan ada kekerasan, di situ akan ada bullying misalnya, tapi itu menjadi simbol dari kekuatan mereka. Nah, ini yang menyedihkan karena berarti belum ada organisasi lain yang sebagai sandingannya yang lebih lebih sehat ya, yang lebih bergengsi misalnya. Karena dengan masuk geng ini cara cepat, secara instan untuk seorang diakui menjadi menjadi orang yang bergengsi atau orang yang diakui di kelompoknya, seperti itu. Iya, bergengsi ataupun sepertinya kalau anak sekarang bilang populer begitulah ya, populer di kalangan anak-anak sekolah yang lain. Nah, terakhir Ibu Sani, pesan yang bisa Anda sampaikan agar kasus bullying seperti ini bisa dicegah terutama ya, tidak terjadi lagi dan bisa dicegah secara dini, seperti apa, Bu? Iya, kalau saya memang merasa geng informal ini ada di setiap kampus, ada di setiap sekolah. Dan sekolah mestinya juga harus turun tangan untuk memberhentikan geng ini begitu ya, dan jangan tutup mata begitu. Dan ini juga kenapa anak-anak
ingin menjadi anggota dari geng ini, berarti ini membuktikan bahwa belum ada organisasi lain yang sama ya, yang sandingannya untuk membuat anak itu bergengsi tadi menjadi populer. Ya. Maka kemudian mestinya sekolah atau kampus harus membangun suatu organisasi yang bisa menyalurkan bakat minat anak yang juga bergengsi sehingga anak tidak masuk ke dalam geng atau kelompok yang salah, di mana di situ banyak sekali perundungan. Mungkin perlu analisis juga gitu ya dari kampus atau sekolah gitu. Apa sih kegiatan geng ini, memang kalau kegiatannya positif ya hendaknya disalurkan begitu ya dalam kanal-kanal kegiatan yang ada di sekolah maupun kampus. Baik. Terima kasih sekali lagi perspektifnya pagi hari ini psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini Hermawan telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih banyak Bu. Sehat selalu.